Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pesan khusus untuk rakyat Iran. Hal itu disampaikan Netanyahu lewat sebuah video yang diunggah di X pada Rabu 13 November 2024. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu terdengar menakut-nakuti rakyat Iran dengan memperingatkan akan adanya serangan baru dari IDF. Ia menyebut serangan itu bakal melemahkan ekonomi Iran dengan potensi kerugian miliaran dolar. Kemudian Perdana Menteri Israel itu mengklaim bahwa serangan Iran sebelumnya hanya menyebabkan kerusakan kecil di Israel. Namun Netanyahu menghasut rakyat Iran dengan menyatakan bahwa operasi yang dilakukan Teheran hanya merugikan warganya sendiri. Lebih lanjut, Netanyahu juga menghasut rakyat Iran untuk memberontak pemerintahan mereka. Pernyataan Netanyahu itu dinilai sebagai upaya untuk melemahkan tekad Iran dalam membalas serangan IDF. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengejek pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Ejekan itu dilontarkan Netanyahu dalam pesannya pada rakyat Iran Rabu 13 November 2024. Menilik video yang dibagikan lewat akun X-nya, Netanyahu menyebut Khamenei lebih takut pada rakyat Iran daripada Israel. Selain itu, Netanyahu juga menguliti serangan Iran ke Israel yang justru merugikan rakyat Teheran sendiri. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu menyebut bahwa Iran mengeluarkan biaya sekira 2,3 miliar dolar untuk pembuatan rudal-rudal. Padahal dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan infrastruktur Iran dan pembangunan fasilitas publik lainnya. Menurutnya, rakyat Iran bisa menjalani kehidupan yang lebih baik jika uang itu digunakan untuk meningkatkan layanan dasar alih-alih menggempur Israel. Perdana Menteri Netanyahu menegaskan serangan lebih lanjut terhadap Israel akan sangat merugikan perekonomian Iran. The world has seen but a fraction of our power. Yet there is one thing Khamenei's regime fears more than Israel. You know what it is? It's you, the people of Iran. That's why they spend so much time and money trying to crush your hopes and curb your dreams. Well, I say to you this, don't let your dreams die. I hear your whispers. Women, life, freedom, zan, zandagi, azadi. Don't lose hope. And know that Israel and others in the free world stand with you. The regime wants to destroy your future as they seek to destroy our state. Well, we won't let that happen. I have no doubt that one day in a free Iran, Israelis and Iranians will build together a future of prosperity and peace. That is the future Israel deserves. That is the future Iran deserves. Together, let us turn this beautiful dream into a reality. Anak-anak di Gaza menjadi korban kekejian pasukan Israel selama perang berkecamuk. Bahkan mereka harus bergelut dengan luka-luka di tubuh akibat pemboman dan penembakan yang dilakukan IDF. Pada Selasa 12 November 2024, seorang dokter bedah Inggris mengungkap sebulan bekerja di Gaza, ia melihat banyak anak dengan luka tembak di kepala. Ia menyebut penembak jitu Israel sengaja menyasar kepala bocah-bocah di Gaza itu. Dikutip dari Anadolu Agency, di Rumah Sakit Nasser sebanyak 70% pasien yang dirawat merupakan wanita dan anak-anak. Luka yang dialami pun akibat ulah sniper Zionis. Kondisi di Gaza yang kritis, bantuan medis pun membuat dokter bedah bernama Nizam Mahmoudi itu terheran-heran. Mahmoudi mengaku belum pernah melihat sesuatu sebesar yang ia saksikan di Gaza. Kelompok Hizbullah menargetkan pangkalan udara Tel Nov Israel dalam serangannya pada Selasa 12 November 2024. Diketahui pada hari itu, militer Lebanon melesatkan rentetan rudal. Rudal-rudal Hizbullah dikerahkan untuk menyerang pangkalan udara utama Komando Sentral Israel yang menampung drone-drone IDF. Diketahui pangkalan itu merupakan tempat penyimpanan skuadron F-15, pesawat tak berawak Heron TP, dan unit-unit peperangan elektronik.
Pangkalan Tel Nov berada di 145 km di sebelah selatan Tel Aviv. Rudal Hizbullah pun melesat dengan akurat ke arah target. Langit Yafa yang diduduki pun tampak dilalui oleh rentetan rudal Hizbullah. Warga di sekitar pantai terdekat pun terlihat berlari berhamburan. Mereka berusaha menyelamatkan diri dari serangan rudal-rudal itu. Menteri Pertahanan Israel yang baru, Israel Katz, mengisyaratkan kesiapan angkatan bersenjata negaranya untuk melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Rencana tersebut diungkap Katz dalam pertemuan perdananya dengan Forum Staf Umum pada Selasa 12 November 2024. Dikutip dari Tribunnews, dalam rapat pertamanya, Katz menolak tegas usulan untuk melakukan gencatan senjata di Lebanon. Ia justru menekan pasukan Israel di bawah komandonya agar melanjutkan operasi ofensif untuk melemahkan Hizbullah. Menurutnya, militer Zionis saat ini bisa dengan mudah menyerang fasilitas nuklir Iran dari berbagai aspek. Hal itu lantaran menurut Israel, fasilitas nuklir Iran saat ini dalam kondisi rentan. Kerentanan itulah yang membuat Israel lebih mudah untuk mencapai tujuan. Menhan Israel yang baru itu menegaskan bahwa tak akan ada gencatan senjata di Lebanon. Israel mengaku bakal terus memerangi Hizbullah, melucuti senjatanya, dan memukul mundur sekutu Hamas itu 30 km dari perbatasan Lebanon-Israel. Houthi Yaman mengklaim telah meluncurkan 2 serangan militer yang kualitatif pada Selasa 12 November 2024 malam. Serangan itu menargetkan kapal induk Amerika Serikat di Laut Arab dan 2 kapal perusak di Laut Merah. Dikutip dari Middle East Monitor, serangan itu berlangsung selama 8 jam. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengatakan bahwa angkatan bersenjata Yaman telah meluncurkan rudal jelajah dan pesawat tak berawak atau drone dalam serangan pertama. Serangan itu menargetkan kapal induk Amerika Serikat Abraham di Laut Arab. Sari juga mengonfirmasi bahwa operasi kedua menargetkan 2 kapal perusak Amerika. Serangan ini melibatkan rudal dan drone Houthi yang dilaporkan berhasil mencapai target. Namun tidak ada laporan resmi dari pihak Amerika Serikat terkait dampak serangan terhadap kapal-kapal perusak tersebut. Menurut Sari, operasi ini merupakan respons atas agresi Amerika Serikat dan Inggris yang berlangsung dalam rangka membela kepentingan Israel. Serangan babi buta diluncurkan perlawanan Islam di Irak pada Rabu 13 November 2024. Rentetan drone menyasar 2 wilayah yang diduduki Israel di Palestina, yaitu bagian tengah dan utara. Disebutkan operasi itu merupakan bagian dari dukungan bagi rakyat Palestina dan Lebanon. Dikutip dari Tribunnews, dalam pernyataan resminya, perlawanan Islam Irak menegaskan bahwa serangan itu dilatar belakangi oleh pembantaian yang dilakukan Israel terhadap warga sipil. Serangan terbaru ini bukanlah satu-satunya serangan yang diluncurkan oleh Irak dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya pada Selasa 12 November 2024, perlawanan Irak melesatkan serangan udara ke fasilitas militer Zionis. Dalam keterangannya, perlawanan Islam di Irak itu menyatakan bahwa upaya untuk menyerang kubu musuh akan terus ditingkatkan. Aksi ini diambil sebagai wujud perlawanan berkelanjutan melawan pendudukan serta untuk mendukung rakyat Palestina dan Lebanon. Setelah sekian lama, Brigade Al-Quds akhirnya kembali merilis rekaman salah seorang sandera Israel. Lewat saluran telegramnya, Al-Quds membagikan video berjudul Pesan 01, Rabu 13 November 2024. Video itu menampilkan seorang tawanan bersama Alexander Turbanov yang berusia 28 tahun. Dikutip dari Al-Mayadin, Turbanov berbicara pada pemerintah Israel bahwa para pejuang jihad Islam telah menyelamatkan nyawanya. Tak hanya sekali, Turbanov mengaku telah diselamatkan dari maut beberapa kali. Meski begitu, ancaman kematian membayangi Turbanov lantaran serangan yang terus dilakukan oleh militer Israel di jalur Gaza. Ia pun menjelaskan kondisi yang dialaminya selama ditawan.
Selama setahun ia mengalami kekurangan makanan, air, listrik, dan kebutuhan pokok lainnya. Ia juga dirundung ketakutan jika rudal-rudal Israel mengebom lokasi tempatnya ditawan. Turbanov pun menyampaikan kerinduan mendalam pada keluarga, teman, dan kehidupan sebelum perang pecah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.